Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Kamis, tanggal 6 bulan Agustus tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Karunia Nubuat Para Pemirsa Terkasih. Karunia nubuat merupakan salah satu karunia Roh Kudus yang memiliki kedudukan sangat penting di dalam kehidupan gereja. Rasul Paulus secara konsisten menempatkan karunia ini lebih dahulu daripada karunia bahasa roh, karena manfaatnya jauh lebih besar bagi pertumbuhan jemaat pemirsa. Penempatan tersebut menunjukkan bahwa Allah lebih mengutamakan karunia yang membangun seluruh umat daripada karunia yang hanya memberikan manfaat pribadi. Dalam kitab 1 Korintus pasal 14, Paulus menjelaskan bahwa bahasa roh tanpa penafsiran hanya membangun diri sendiri, sedangkan nubuat membangun seluruh jemaat. Oleh sebab itu, pemirsa, karunia nubuat menjadi sarana utama Allah untuk menyampaikan kehendak-Nya, menguatkan iman, mengarahkan kehidupan rohani, serta menjaga umat tetap setia kepada kebenaran hingga kedatangan Kristus kembali. Bapak, Ibu terkasih, kitab Efesus 4 ayat 11 sampai 13 menjelaskan bahwa Kristus memberikan berbagai karunia kepada gereja, termasuk karunia nabi untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Tujuan akhirnya ialah agar seluruh umat percaya mencapai kesatuan iman, kedewasaan rohani, serta bertumbuh menuju kesempurnaan karakter seperti Kristus. Sementara itu pemirsa, kitab 1 Korintus 14 ayat 3 menegaskan bahwa fungsi utama nubuat bukan terutama meramalkan masa depan, melainkan menyampaikan firman Allah yang memberikan pembangunan, nasihat, dan penghiburan. Seorang nabi dipanggil untuk menyampaikan pesan Allah yang relevan bagi kebutuhan umat pada zamannya. Dengan demikian, pemirsa, karunia nubuat selalu bertujuan membawa manusia semakin dekat kepada Tuhan, memperkuat iman, memperbaiki kehidupan, dan mempersiapkan mereka menghadapi akhir zaman. Saudara-saudara terkasih, dalam Alkitab, kata nubuat memiliki dua pengertian yang saling melengkapi. Pertama, nubuat dapat berarti menyampaikan sesuatu yang akan terjadi pada masa depan sesuai dengan penyataan Allah, sebagaimana dilakukan oleh Daud yang menubuatkan kedatangan Mesias dan berbagai nabi Perjanjian Lama. Saudara, bagian yang kedua, bahwa nubuat berarti berbicara atas nama Allah dengan menyampaikan kehendak-Nya kepada umat pada masa kini. Contoh yang jelas terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 32 ketika Yudas dan Silas disebut sebagai nabi karena mereka menghibur, menguatkan, dan menasihati jemaat melalui firman Tuhan. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa inti pelayanan kenabian bukan sekadar meramalkan peristiwa, melainkan menyampaikan pesan Allah yang mengubah kehidupan manusia sesuai dengan kehendak-Nya. Para pemirsa sekalian, karunia nubuat tidak berhenti setelah zaman para rasul, melainkan tetap diberikan Allah kepada gereja sampai akhir zaman. Kitab Efesus 4 ayat 11-13 menunjukkan bahwa semua karunia rohani
akan tetap bekerja sampai seluruh umat mencapai kesatuan iman dan kedewasaan rohani. Suatu kondisi yang belum sepenuhnya terwujud. Namun pemirsa, Alkitab juga mengingatkan bahwa setiap orang yang mengaku nabi harus diuji dengan teliti agar umat tidak disesatkan. Kitab Ulangan 18 menjelaskan bahwa nubuat sejati akan digenapi. Sedangkan kitab Ulangan 13 dan kitab Yesaya 8 menegaskan bahwa ajarannya harus selaras dengan firman Tuhan. Selain itu, pemirsa, kehidupan nabi harus mencerminkan kesetiaan kepada Kristus dan menghasilkan buah yang baik sebagaimana diajarkan Yesus dalam Injil Matius. Bapak Ibu sekalian, kitab Wahyu memberikan petunjuk bahwa karunia nubuat menjadi salah satu ciri utama jemaat sisa pada akhir zaman. Kitab Wahyu 12 ayat 17 menggambarkan umat Allah sebagai mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, kitab Wahyu 19 ayat 10 menjelaskan bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat, sehingga pelayanan kenabian menjadi bagian penting dalam kehidupan gereja yang setia kepada Allah. Berdasarkan pemahaman ini, Gereja Masehi Advent hari ke-7 meyakini bahwa Allah mengaruniakan karunia nubuat kepada Ellen G. White untuk membimbing, menasihati, menegur, dan menguatkan gereja. Bapak Ibu, tulisan-tulisannya dipandang bukan sebagai pengganti Alkitab, melainkan sebagai terang yang menuntun umat kembali kepada otoritas firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kepercayaan terhadap pelayanan Ellen G. White didasarkan pada beberapa alasan yang selaras dengan prinsip Alkitab. Ajarannya selalu mengarahkan umat kepada Yesus Kristus, meninggikan otoritas Alkitab, menghasilkan buah pelayanan yang membangun gereja, serta menunjukkan kehidupan yang setia kepada panggilan Tuhan. Saudara, banyak nasihat dan prinsip yang disampaikannya juga terbukti membawa manfaat besar bagi kehidupan rohani, pendidikan, kesehatan, keluarga, dan misi gereja di seluruh dunia. Meskipun demikian saudara, setiap orang percaya tetap dipanggil untuk mempelajari Alkitab secara sungguh-sungguh agar keyakinannya berdiri di atas firman Allah. Dengan demikian, saudara, karunia nubuat dipahami sebagai pemberian kasih karunia Allah yang menolong gereja tetap berjalan dalam kebenaran hingga Yesus Kristus datang kembali. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.